Oke. Halo. Halo teman-teman semuanya. Back again bersama saya dan Deborah. Halo Deborah, semuanya. kamu dari mana? Aku dari Topi-Topi. Oh, di situ. Aku ya deket-deket aja lah di Kutai. Ini mau langsung mulai aja kali lah ya. Gintar kita Ya tanya udah Nabil dulu terserah. deh. Tanya tanya Nabil dulu deh. Nabil gimana kesiapannya di UAS kali ini? Jujur, nol Kak. Mau belajar SPT. Oh, nol. Masih lebih bagus Hmm, ya dari kita. Kita minus ya, Pap. Bos lah. Karena aku Ya udah gitu. yakin nanti terjun bebas lah nilai ini. Nah, Oh ya, supaya nggak terjun bebas, benar-benar. harus ngapain Deborah? Harus memperhatikan Belajar. penjelasan kita. Benar-benar, 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 benar. Udah, ya ping mulu. Udah, yuk, yuk, lanjut aja. Ya, ya, ya. Nah, Agak jadi apa? Jadi kita dapat info kalau misalnya ujiannya apa deh? Isi SPT. Isi sepeda tentang PHMT ya. Sebenarnya Ya, deh kami sebelumnya siapin soal non PHMT dan udah selesai juga. Cuman ternyata tiba-tiba ternyata ada info kalau soalnya soal PHMT. Jadi ya we'll try our best. Kita lihat ya bagaimana flow dari penjelasan kami. Gak ada kurang share mulailah dari kamu. oke, bentar. Ya, aku izin share screen ya, teman-teman. Nah, nah, terlihatlah materiku. Oke. Ya ketahuan tuh kayak nyontek. Mungkin kita lagi bahas kasus 8 kali ya, guys. Yang kayak kalian kemarin di di kelas, ya tugas kelas lah, intinya. Kita sih lebih pengen bahas itu karena mungkin itu yang udah paling sesuai sama yang akan kalian ujiankan di hari Senin. Pertama-tama, sebenarnya kalian tuh kalau bisa tuh sebelum ujian itu udah harus mempersiapkan G-sheet seperti ini. Jadi kayak udah ada kayak untuk perhitungan, terus habis itu udah ada untuk SPT-nya. Singkat aku, kalau tahun aku sih SPT-nya udah dikasih sama Mbak Neni ya. Jadi kalian tinggal download aja. Kalau belum ada, nanti kasih tahu aja ya di kolom chat. Nanti biar aku share ke kalian. Maksudnya share ke Nabil biar Nabil bisa share ke kalian. Oke, kita langsung aja kali ya. Em, ini soalnya kelihatan kelihatan nggak ya guys? Atau kayak kecil banget di kalian, di layar kalian? Mungkin Pablo bisa bantu jawab. Kelihatan nggak kelihatan? Oke, kelihatan. Ya udah, ini berarti kayak langsung aja kali ya. Kan di soal, kalau misalnya di soal kalian itu kalian dikasih di dua bupot ya, karena kebetulan istrinya si Pak Agus ini mempunyai bekerja pokoknya punya penghasilan dari nggak cuma dari satu aja gitu. Nah, jadinya dan dia juga memilih untuk PHMT kan. Jadinya akan ada perhitungan yang berbeda. Maksudnya apa tuh, Kak? Nah, jadi kayak gini. Kebetulan Pak Agus ini kayaknya orang kaya banget nih. Saking kayanya, kerja ada, usaha ada, sampingan lagi ada, dan ada penghasilan lain-lain. Jadi kayak agak, oh orang kaya, ngerti nggak? Masa depan kita semua, kayak gitulah. Nah, jadinya mungkin kita langsung jabarin aja kali ya dari usaha dulu. Jadi pertama-tama tuh kalau gue pribadi gue lebih lebih ngeliat ke usahanya. Pertama usaha karena kan itu banyak banget koreksi fiskal yang terjadi. Sebenarnya paling banyak tuh ya di situ. Sisanya ya ada lah gitu. Jadi pertama-tama karena di soal ini juga dia ngasih tahu usaha duluan, ya udah kita kerjain usaha karena usahanya adalah CV. Jadi ini beda ya guys sama PT. Kalau PT tuh udah badan, kalau CV masih berhubungan sama perorangan. Oke, pertama-tama, pastinya kalau misalnya kalian ingat income statement kan urutannya pasti dari sales dulu. Jadi anggapannya ini udah net sales lah ya. Dimana penjualan dia itu atau peredaran usaha dia itu secara komersil itu sebesar 6 miliar. Nah, kebetulan di soalnya ini dia nggak ada ngasih tahu kayak keterangan salesnya udah campuran apa-apa. Jadi secara fiskal juga diakui sebesar itu, kayak gitu. Jadi ada nilai nilai komersil, koreksi fiskal, sama nilai secara fiskal ya. Terus habis itu
Kalau di income statement bawahnya dari penjualan ada COGS atau HPP. Nah, itu dikurangin tuh HPP-nya. 2.800.000. 2.800.000. Nah, mungkin kalau di sini kayak nggak ada notes apa-apa kan. Aku mau ngasih tahu ke kalian kalau misalnya bisa aja pengakuan di soal nanti dia ngasih taunya berdasarkan nilai pasar. Itu biasa akan dikasih tahu sih sama Simbanya. Jadi kayak nilai harga perolehan sama nilai pasar. Kalau tahun aku tuh kayak gitu soalnya. Tapi dia ngasih tahu dua, tapi tetap dia pakai nilai perolehan. Ketika dia menggunakan nilai pasar, akan ada koreksi fiskal, yaitu koreksi fiskal tergantung. Kalau misalnya nilainya lebih tinggi, maka dia secara fiskal, sorry, maksudnya ketika misalnya nilai HPP yang dia cantumkan di komersil ini menggunakan harga pasar, maka akan terjadi koreksi karena pajak nggak mengakui namanya revaluasi atau kayak apa ya, decline value atas inventorinya dia. Jadinya harus menggunakan harga perolehan. Kebetulan di sini nggak dikasih tahu, jadi asumsi kalau misalnya HPP yang ada di sini adalah harga perolehan. Makanya secara fiskal dia akan tetap sama seperti itu. Kayaknya ini kegedean deh. Sabar. Terus habis itu dari HPP kan biasanya ada gross profit. Ya udah laba kotor lah kita bilang. Laba kotor selisih dari kedua itu, dari penjualan dikurang HPP. Ya udah karena secara komersil, secara fiskal nggak ada koreksi tadi, ya udah sama aja sama komersil ya kan. Sampai sini udah clear ya. Kita lanjut ke biaya usaha. Nah, biaya usahanya ini aku nggak langsung ke penghasilan luar usaha ya, karena biasanya nanti di perhitungan di sini-sininya itu usaha dulu, penghasilan luar usaha nanti beda lagi, sama penghasilan dari pekerjaan tuh beda lagi. Jadi kalian kerjainnya itu usaha-usaha dulu, ya kayak gitulah intinya. Ini kayak gini nih, jadi usahanya dulu, baru ada penghasilan dari pekerjaan, baru ada penghasilan dari luar negeri, ada penghasilan lain dari luar usaha. Jadi kayak di breakdown lah. Nah, untuk biaya usahanya di sini dia kasih tahu upah, gaji dan lain-lain 300 juta. Tapi dalam 300 juta itu udah terdapat gaji untuk si Agusnya ini 50 juta. Nah, berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf I Undang-Undang PPH, dia kasih tahu biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi dari wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya itu tidak boleh menjadi eh, tidak boleh dibiayakan atau non-deductible expense, sehingga akan ada koreksi positif atas gaji si Agus tadi yang 50 juta. Nih koreksi positif sehingga secara fiskal biaya upah gaji dan lainnya itu hanya diakui sebesar 250 juta. Sampai sini paham ya? Lalu, ntar ada yang masuk chat. Aku sambil jawab dulu ya. Kak Debo memungkinkan nggak kalau langsung isi 1770 terus lampiran, terus 1770 terus lampiran. Jadi bolak-balik gitu. Mungkin aku jawab dulu kali ya. Kalau kami biasanya aku, Pablo, dan mostly kebanyakan orang nggak pernah langsung dari 1770. Kenapa? Karena tuh biasanya runtutnya itu kalian kerjain lampirannya dulu. Jadi nggak boleh lampiran paling belakang. Jadi kayak belakang, ke depan, ke depan, ke depan, paling depan kayak gitu. Jadi nggak boleh depan ke belakang, itu nggak bisa. Jadi harus dari lampiran dulu. Nanti seperti itulah alurnya yang akan kita jelasin, kayak gitu ya. Terus habis itu Kak, soalnya zoom dikit boleh gak? Oh boleh, 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 boleh. Sekarang udah kelihatan belum? Atau masih kekecilan? Udah Kak, makasih. Kaget, kaget, kaget. Oke, oke, oke. Thank you, thank you. Maaf. Sorry, sorry. Oke, kita balik ke perhitungan ya. Lalu abis itu dia ada nge-mention juga nih pembayaran tagihan biaya kesehatan karyawan. Nah, itu nilainya sebesar 30 juta. Kalau aku nggak salah tuh kalau misalnya ya pembayaran tagihan biaya kesehatan karyawan itu dalam bentuk reimburse itu kayaknya it's okay nggak sih, Pap? Singkat aku, jadi kayak dia nggak dikoreksi. Dan kebetulan dari jawaban Mbak Neni juga dia tidak dikoreksi. Jadinya boleh dibebankan. Karena dia kesehatan karyawan tidak, jadi kayak keseluruhan karyawan gitu. Lalu habis itu ada biaya sewa toko. Kalau biaya sewa toko itu boleh dibebankan secara komersil dan secara pajak. Mungkin kayak ada yang bilang, Kak, sewa toko kan sewa tuh kan final, Kak. Kok boleh dibebankan? Itu beda konsep. Itu ketika kalau misalnya em, penghasilan yang kita terima dari sewa toko
Oke, itu masuknya final dan harus dikoreksi. Tapi ini kan biaya sewa toko. Kita yang menyewa, bukan kita yang menerima penghasilan, sehingga itu boleh dibebankan karena itu merupakan biaya 3M kita, kayak gitu. Sampai sini paham ya? Mungkin untuk biaya sewa toko. Jadi nggak ada koreksi. Lalu ada biaya bunga. Biaya bunga ini juga nggak dikoreksi karena itu boleh dibebankan menurut pasal 6. Pasal 6. Tuh biaya bunga, sewa dan royalti itu diperbolehkan untuk dikurangkan atau menjadi non deductible jadi deductible expense. Lalu habis itu ada biaya penyusutan sebesar 100 juta itu juga nggak ada kayak apa sih bilangnya? Nggak ada isu di sini kayak secara fiskal berapa, secara pajak, secara komersil dia perhitungannya berapa. Tapi kemungkinan bisa ada ya guys. Jadi kayak bisa aja nanti secara komersil dia nyusutin selama 10 tahun. Tapi ternyata secara pajak dia masuk kelompok 2 yang dimana useful life-nya dia tuh cuma 8 tahun. Jadi nanti pembaginya itu berbeda dan akan terjadi koreksi uh, negatif kalau misalnya terjadi seperti itu. Jadi be aware ya guys kalau misalnya ada uh, pemberitahuan terkait biaya penyusutan itu harus dicek. Biasanya sih itu ada, tapi kebetulan di sini nggak ada. Kalau soal kita tahun lalu sih ada ya terkait biaya penyusutan. Oke, ini ada yang masuk lagi pertanyaan. Kak Deborah, sorry mau nanya, untuk biaya bunga dalam soal ini konsepnya kayak gimana ya? Kita bayar bunga kah atau gimana? Thank you, Kak. Oke, karena dia bilang biaya, berarti kita dong yang membayar. Kalau misalnya kita yang menerima bunga, berarti penghasilan atas bunga. Karena di sini konsepnya merupakan biaya usaha, ini tuh kayak kita membayarkan bunga bank, kayak gitu. Kayak gitu, biaya bunga. Oke, udah jelas ya. Terus Kak boleh sekali lagi nggak soal penyusutan? Oke, soal penyusutan mungkin aku ngejelasinnya di sini kali ya guys. Ini gampangnya ya. Apabila useful life dari pajak dan komersil berbeda. Contohnya apa? Nilai perolehannya sama-sama 100 juta. Ya, nilai perolehannya 100 juta. Useful life komersil bilanglah 5 tahun. Tapi useful life pajak, eh itu dia masuknya 4 tahun. 4 tahun karena dia kelompok satu dalam ayat 1 ya atau pasal 1 pasal 11 deh. Undang-undang PPH itu kalian bisa cek sendiri. Dia masuk kelompok satu. Sehingga nanti tuh ada perbedaan. Perbedaannya gimana Kak? Terhadap depresiasinya, DE-nya. Maksudnya gimana nih? Coba ya kita lihat ya. Komersil, korvis, habis itu pajak. Sabar. Secara komersil dia berarti kan depresiasi per tahunnya akan dibagi 5 dong. Jadi dapat 20 ini asumsinya secara sama-sama SLM straight line method dan juga dari nilai sisa ya guys. Tapi secara pajak dia pembagi useful life-nya berbeda sehingga lebih besar kan pembebanan biaya secara pajak. Nah, ketika kayak gini terjadilah koreksi negatif karena lebih besar biaya secara pajak. Ini yang aku pernah bilang itu loh, yang cara Mas Daniel ketika beban secara pajak lebih besar, maka akan memengaruhi PKP yang terutang. PKP yang terutang maka akan makin kecil, bener gak? Karena biaya makin gede. Ketika biaya makin gede secara pajak, PPh badan juga akan makin turun. Ketika PPh badan makin turun, DJP sedih. Ketika DJP sedih, maka koreksinya negatif. Kayak gitu. Kayak gini, maksudnya kayak perbedaan penyusutannya karena useful life-nya sih. Kayak gitu. Sampai sini paham nggak? Kak, boleh contohin nggak kalau HPP kalau pakai nilai pasar dan dikoreksi nggak ya? Oke. Em, kalau misalnya dia pakai nilai pasar, sebentar. Duh, gimana ya aku contohinnya? Ntar aku ambil soal dari yang sebelumnya ya.
Astaga, ternyata aku ke-mute. Oke, sorry, 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 sorry. Sorry, 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 sorry. Sekarang udah jelas belum suaranya? Jelas Kak. Oke, malu nih gue. Oke, maksudnya gimana? Maksudnya tuh kayak gini. Ada harga perolehan gini. Pas beli ya udah segitu yang gue akuin biaya harganya. Tapi ada namanya kalau kalian belajar akuntansi kayak reval lah sebenarnya, tapi bukan reval namanya. Pokoknya dia kayak adalah penilaian ulang lah terhadap inventory kita. Nah, ketika penilaian ulang, akuntansi itu mewajarkan menggunakan harga pasar. Tapi secara akuntansi itu nggak pernah namanya mengakui ketika terjadi perubahan harga apabila tidak terjadi penjualan. Kayak gitu. Nah, kebetulan maksudnya tuh kayak apa? Misalnya harga penjualan harga HPP di sini itu bukan 2.800.000. Misalnya kita pakai yang di sini ya. Dia tuh menggunakan nilai yang ntar ini berarti kan persediaan awal, dia ngasih tahu persediaan awal ya kan. Sama persediaan akhir. Berarti dari sini kita bisa tahu lah ya. Nggak bisa deh harus lihat pembelian juga. Intinya kayak misalnya di sininya di perhitungan sini kita tuh makainya nilainya yang 710, sedangkan pas kita harga harga perolehannya itu 700. Jadi pajak tuh hanya mengaku yang 700. Jadi akan ada namanya koreksi positif sebesar 10 juta kayak gitu. Paham nggak guys? Kalau kayak gitu. Boleh di direct message ke aku dong tadi yang nanya, yang tadi suruh nyontohin nilai pasar. Oke, udah paham ya. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya dia ngasih tahu ada harga perolehan sama harga pasar. Intinya apapun yang terjadi, pajak fiskal ya, nilai fiskal adalah nilai ketika perolehan. eh even itu kayak PPE, mau itu inventory, kayak gitu ya guys. Oke, terus ada lagi yang nanya, Kak, sorry aku mau nanya sebenarnya ini konteks PPh Badan tapi berkaitan dengan rekonsiliasi fiskal. Oke, ini kayak kalau PPh Badan aku nanti ya guys jawabnya. Nanti aku bisa jawab, tapi ini aku selesaiin yang ini dulu ya. Boleh ya? Nanti ini aku keep ya. Nanti kamu boleh remind aku lagi setelah penjelasan aku dan Pablo selesai karena ini PPh Badan. Oke, tadi aku ngelanjutin yang biaya bunga. Tadi kan udah ya biaya bunga 20 juta itu boleh dibebankan. Terus habis itu dia juga ada mention nih biaya penyusutan. Udah tuh biaya penyusutan nggak ada permasalahan lah. Dia nggak ada nge-mention apapun. Terus pembayaran fee atas pemakaian jasa konsultan. Pembayaran fee it's okay dibebankan karena ya memang realitanya kita membutuhkan biaya konsultan gitu. Kayak nggak ada koreksi fiskal. Lalu habis itu ada pembayaran fee atas jasa security service. Itu juga nggak ada koreksi. Lalu yang terakhir ada biaya makan siang untuk seluruh jajaran direksi dan manajer. Itu akan ada koreksi. Kenapa? Karena yang diperbolehkan secara pajak ketika dalam bentuk natura ataupun kenikmatan apabila diterima oleh keseluruhan dari pegawai. Jadi kalau ini kan dia hanya pada jajaran direksi dan manajer. Berarti pegawai bawahan enggak. Jadi harus dikoreksi. Seperti itu, teman-teman. Nih, walaupun dia ada daftar nominatif. Kayak gitu. Harusnya ya, singkat aku. Lalu biaya pemasaran itu juga diperbolehkan di pasal 6. Jadi nggak akan ada koreksi, sehingga akan ada perbedaan nih. Total biaya usaha secara komersil dan total biaya usaha secara fiskal nih. Kalau kalian lihat, secara fiskalnya bahkan lebih kecil, sehingga akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan penghasilan kena pajaknya nanti akan lebih besar karena biayanya lebih kecil. Kayak gitu. Penghasilan akhirnya nanti kita dapat penghasilan neto usaha yaitu laba kotor dikurang biaya usaha. Kalau secara komersil 2563, tapi secara fiskal ternyata lebih besar 2653. Ini 2563. Agak kebalik-balik aja. Ini kalau kalian mau lihat total koreksi fiskal atas usahanya,
Beda ya, kalau di bawah kan atas penghasilan lain-lain itu beda. Jadi ketika nanti tuh di lampiran keberapa atau di halaman keberapa dia ada koreksi fiskal khusus untuk usahanya aja. Jadi nilainya tuh harus sama nih ya guys, sama yang ada di sini. Lanjut kita atas usaha udah selesai nih, ya kan? Kita lanjut dulu ke dari penghasilan dari pekerjaan dia. Karena kan tadi dia bekerja, punya usaha dan punya sampingan dan punya penghasilan lagi dari luar usaha dan penghasilan luar negeri. Jadi orang kaya nih dia. Banyak income-nya. Nah, atas penghasilan dari pekerjaan dia, di situ dia udah ngasih tahu penghasilan neto dia, yaitu sebesar 2620 ini dan udah dipotong pajak PPh satu yang nanti akan bisa menjadi kredit pajak dia. Oke, kita lanjut. Ada penghasilan dari luar negeri. Penghasilan dari luar negeri ini yaitu keuntungan dari investasi. Itu ada di pasal 24, itu di masuk kategorinya. Dan dia dipotong pajak nih di Prancis 20%. Nah, nanti akan dijelasin Pablo terkait gimana sih perhitungannya. Cuman aku kayak mau nge-mention sedikit. Kalian tuh harus ngebandingin dua ini antara yang diperbolehkan maksimalnya berapa dan yang dipotong berapa. Nanti diambil yang paling kecil. Kayak gitu. Lalu ada penghasilan lain di luar usaha. Ini yang di atas tadi, ini di mention dia. Ada beberapa. Ini aku ada masukin usaha jual toko baju karena di sini dia ada bilang penghasilan lain. Jadi aku masukin aja penghasilan lain di luar usaha dia. Pertama ada penghasilan lain dari dari usaha jual toko baju, usaha toko jual baju. Sorry, balik deh. Toko jual baju ini ditotalin jadinya 70.700.000 ini omsetnya. Nanti dijelasin Pablo kenapa dia dikoreksi secara lebih jelas. Cuman dia dikoreksi, ya udah intinya dia dikoreksi karena dia tuh kan bukan dia mendapat keringanan lah, keringanan keringanan karena peredaran brutonya belum nyampe 500 juta kayak gitu. Terus habis itu ada bunga pinjaman usaha kepada CV Arnold. Jadi ini penghasilan ya guys. Berarti penghasilan bunga atas pinjaman usaha yang dilakukan oleh CV Arnold. Itu besarnya 4 juta dan itu tidak dikoreksi. Kenapa nggak dikoreksi? Kan bunga Kak. Bunga itu tuh kan dia nggak masuk final karena em, bunga pinjaman pokoknya kalau yang masuk final tuh ketika dari bank kayak gitu. Nih kayak bunga tabungan dan deposito itu dikenakan PPh final sehingga dia dikoreksi negatif sebesar 4.200.000. Jadi secara fiskal dia nol nilainya. Lalu habis itu ada kelebihan bayar PBB tahun 2021. Nah, ini kenapa nggak dikoreksi? Itu kalau nggak salah tuh di pasal 4 ayat 1 dikasih tahu pengembalian pajak lebih bayar pajak tuh merupakan penghasilan gitu. Karena asumsinya kan ketika sebelumnya karena dia lebih bayar itu kan nggak dikenai pajak kan atas lebih bayarnya itu. Jadi ketika dikembalikan itu harus dikenai pajak. Kayak gitulah intinya karena dia penghasilan gitu disebutnya. Nggak dikoreksi dan dimasukin ke penghasilan fiskalnya dia. Lalu ada royalti dari PT Ashifa karena memakai merek dagang. Nah, atas royalti ini dia juga nggak dikoreksi karena itu yang merupakan penghasilan bukan penghasilan final ataupun non objek. Jadinya dia dimasukkan ke dalam penghasilan fiskal. Lalu habis itu dia dapat penghasilan dari penjualan tanah atau pengalian hak atas tanah dan bangunan. Nah, atas nilai 400 juta ini pasti akan dikoreksi karena merupakan PPh pasal 4 ayat 2 atas pengalian hak atas tanah dan bangunan. Kayak gitu ya guys. Terus habis itu klaim asuransi kebakaran ini juga diperbolehkan di pasal 4 ayat 1 sehingga dia digunggung ke dalam penghasilan fiskalnya dia. Sehingga ada perbedaan nih guys antara penghasilan eh, lainnya di luar usaha dia. Kalau misalnya secara komersial 783 jutaan, kalau secara fiskal dia hanya bisa diakui sebesar 309 juta. Jadi sebenarnya lebih kecil kan secara fiskal. Terus habis itu dia juga ada memperhitungkan penghasilan zakat ke Basnas. Nah, ini aku ada ngemasukin, seingat aku dulu tuh Mbak Neni pernah mention kalau misalnya kan kalau misalnya kalau kalian lihat di sini tuh ada untuk perhitungan penghasilan netonya berapa itu ada pengurangan dari zakat yang dibayarkan kan. Nah, ini tuh zakat ini diperbolehkan hanya kepada beberapa lembaga yang ditujukan oleh Kementerian Keuangan. Nah, ini tuh ada di sini yang diperbolehkannya. Tapi dan dia juga punya batasan, yaitu kalau tidak salah 2,5% dari penghasilan yang menjadi objek pajak. Itu sebenarnya ada di cap
163 tahun 2003. Tapi sebenarnya aturan ini tuh udah nggak berlaku dan dicabut dan ada penggantinya. Nah, tadi pas aku lihat di peraturan cap cap penggantinya itu tuh nggak ada nge-mention berapa sih besaran maksimal yang boleh dibebankan untuk si uh, pembayaran zakat ini. Cuman aku ingatnya Mbak Neni pernah bilang hanya boleh tidak boleh lebih dari 2,5%. Dan ini kebetulan dia nilainya nggak lebih dari 2,5%, sehingga ya nggak apa-apa gitu. Terus habis itu jumlah penghasilan neto bersihnya secara fiskal secara penghasilan neto bersihnya ini udah yang secara fiskal ya guys. Cuman aku bikin di arah komersil, tapi ini bukan secara komersil kalau kalian lihat nanti ituannya. Ini netonya segini. Terus adakah kompensasi kerugian? Nah, nggak ada kompensasi kerugian karena nggak ada kompensasi, makanya ya udah dia akan berlanjut ke perhitungan PHMT yang akan dijelaskan oleh Pablo Dwi Pak. Seperti itu. Nih lo mau share screen atau gimana, Pak? Apa aja, apa aja. Apa? Apa aja. Bentar ya guys, bentar ya. Kalau mau nanya boleh ya guys di kolom chat. Nanti aku sambil liatin pertanyaan kalian. Semoga suaraku kedengaran ya. Tadi apa? Earphone-ku habis baterai. I'm super sorry for that one. Oke, sebentar. Nah, gue mapping PHMT calculation ya. Jadi tadi Deborah berhenti di si ya. Nah, lanjut. Tadi kan eh, tadi kan si ada yang nanya juga kan kalau misalnya ngisi depan atau enggak. Nah, aku dan Deborah melakukan kalkulasi kami juga dari belakang ke depan sih guys, kecuali dari perhitungan. Makanya nanti kalau misalnya kalian lihat referring rumusnya itu dia either ke belakang atau ke perhitungan gitu. Di sini kan udah dikasih tahu ya. Nanti teman-teman juga bisa ngecek perhitungannya aja. Ini literally sampai ke sini cuma masukin data aja. Dan ini semuanya referring ke perhitungan ya, perhitungan. Gitu ya. Ini juga sama. Ini kan nah tadi kan si istrinya itu ternyata punya penghasilan ya, punya usaha samping gitu. If I didn't wrong, dan aku nggak bisa buka juga. Intinya si usahanya istrinya itu ada peredaran bruto 875 sekian. Terus dia kasih tahu juga kalau misalnya si istrinya pakai NPPN dengan tarif 50%. Makanya di sini perhitungannya dikali 50% dengan hasil 481,250,000. Terus di soalnya juga ada dua bukti potong, maka tinggal tambahkan aja penghasilan neto dari keduanya dan menghasilkan angka 624,988,000. Ini ya, udah habis itu tinggal ditambahkan sama dikurangkan. Literally sebenarnya aku masih ya ikuti aja lah instruksinya gitu ya guys. Di sini udah ada jelas juga semua instruksinya, jadi tolong dilihat aja. Terus karena ternyata gak ada kompensasi kerugian, maka jumlah penghasilannya sama dengan jumlah yang di atas ini. Gitu ya. Kalau misalnya ada, ya udah ditulis saja. Terus tinggal ditambahkan keduanya. Habis itu ini penghitungan penghitungan penghasilan tidak kena pajaknya 54 juta. Jadi kan mereka PHMT ya. Jadi masing-masing dari mereka punya saldo yang 54 juta itu. Makanya 54 jutanya dua kali. 50 juta pertama punya si suami, kedua punya si istri, 4,5 juta dari pernikahan mereka, sama 4,5 juta ini per tanggungan mereka. Tanggungan mereka kan ada dua ya, makanya ada dua kali 4,5 juta gitu. Nah, habis itu tinggal dikurangin aja si penghasilannya itu dikurangin PTKT. And then we have this one. Oh, ini kurang kurang. Ya, we have this one 68 sekian. Itu perkalian seperti biasa. Sama, ditambahkan lah. Nah, ini ini simply penghasilan dia berapa dibagi penghasilan total mereka bersama
dikali jumlah kewajiban mereka bersama gitu. Jadi kalau misalnya di suami berarti penghasilan suaminya setengah ya misalkan ya penghasilan suaminya berapa, penghasilan total mereka berapa, dibagi penghasilan total mereka dikali berapa kewajiban mereka. Gitulah kan persenannya, itulah dikalikan si suami terus dikalikan ke si istri. Gitu deh. And then jangan lupa di sini sebenarnya kalau misalnya kalian kumpulin SPT ini harus ditulis juga ya guys tanda tangannya. Mungkin di ujian PPH Badan atau di bagian di ujian mana di diujikannya pakai SPT fisik, makanya ini juga harus tanda tangani. Cuman gara-gara online, jadi kayaknya ini nggak usah tanda tangani. Gitu for penghitungan PHMP. Habis itu kita masuk ke penghitungan kembali. Ini ya, terus penghasilan kena pajak ini kayaknya masih gitulah kan. Terus di sini kan kalau misalnya PPH kredit PPH 21 udah dikasih tahu di soal. Kalau PPH 23 kalian juga udah tahu kan rumusnya Bodi Roha Seja. Bodi Roha itu 15%, Seja itu 2%. Karena dia penghasilannya dari bunga sama royalti, makanya dikenakan tarif 15%. Habis ini ditambahkan juga hasilnya 8,1 dan terus ditulis saja ke sini. Terus PPh pasal 24 tadi juga ada dimension Deborah kan. Itu berapa penghasilan dari negeri itu dibagi total penghasilan worldwide income-nya dikali berapa pajak terbangnya. Itulah rumus yang ini. Untuk menentukan berapa max kredit pajaknya. Ini ya, mana D35. D34. D34 ini berapa penghasilan dari negara tersebut di ini, terus berapa worldwide income-nya dia, terus dikali berapa pajaknya, THKP-nya. Ini ya guys. Udah. Nah, kalau di sini juga ada ditulis ya, kalau misalnya yang menjadi kredit pajak PPh 24 itu yang lebih kecil jumlahnya karena jumlah yang realnya itu lebih kecil, maka kita pakai yang itu, yang 70 juta ini. Gitu guys. Habis itu yang PPh 25 ini juga given di soal, ini udah dikasih tahu ya. Ini juga ada perhitungannya. 3 bulan pertama 5 juta kalau nggak salah, habis itu sisanya 5,5 juta ya, or something. Habis udah tambah kredit pajak, udah deh ketemu PPh 29. Udah gitulah ceritanya. Oh, yang tadi omset lain Agus ini yang nggak dikenakan pajak, kalau misalnya teman-teman buka, ini deh bentar ya. Ini ingat ya, kalau penghasilan lain Agus itu jumlahnya 70.700.000. Nah, kita pergi ke sini, Janjang. Nah, jadi kan kalau di lampiran pertama kan ada daftar pembayaran PP 46 tahun 2013. Jadi di sini aku udah tulis catatan juga kalau misalnya lampiran ini dipakai untuk menggabungkan peredaran bruto satu usaha dari seluruh tempat usahanya dia. Karena bisa jadi kan orang punya usaha di banyak tempat kayak banyak cabang gitulah. Nah, ternyata si PP 46 2013 ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui PP 23 tahun 2018. Lalu, si PP 23 tahun 2018 ini kemudian lalu dicabut lagi dan dinyatakan tidak berlaku melalui PP 55 tahun 2022. Disinilah ditulis ketentuan si 500 juta itu. PPOP dengan peredaran bruto sampai dengan 500 juta dan satuan pajak yang dikenakan PPh. Lalu PPOP dengan peredaran tidak lebih dari 4,8 M menggunakan tarif PPh final sebesar 0,5%. Di sini ya, bentar. Ini benar kan ya PP-nya? Eh, Keputusan Menteri ya? Sebentar, kita buka PP 55 tahun 2022. Tahun 2022. Itulah intinya kalian udah tahu juga kan? Kalian nggak tahu di mana. Oh ini. Tidak dikenai pajak penghasilan. Itu Itu ada dia loh guys. padahal papku buat di situ. PPOP dengan peredaran bruto sampai dengan 500 juta tidak dikenai pajak penghasilan. Begitulah dia. Ya. Nah, terus pengisiannya ini juga harusnya berdasarkan petunjuk pengisian ini udah dikerjain juga pakai ini. Jadi ya
seharusnya terverifikasi benar. Seperti itu. Udah ya. Nah, tadi kan udah tahu kan kalau batasnya itu 500 500 juta. Karena si penghasilan lainnya Agus ini 70 juta, makanya yang ini di-exclude. Tidak dikenakan pajak. Gitu. Udah deh dapat ini kan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian lampiran-lampiran. Udah kan? Ya benar lah. Ke bagian lampiran-lampiran ya. Yang pertama kan tadi aku udah jelasin ya, kalau daftar pembayaran PP 46 2013 ini seharusnya nggak dipakai lagi. Soalnya dia udah dicabut 2 kali nih teman-teman. Dan terakhir itu di PP 55 tahun 2022. Terus daftar pembayaran OPPT ini juga udah tak tulis ya. Sorry. Ini daftar jumlah pembayaran dan penghasilan pembayaran PPh pasal 25. Jadi ini fun fact, OPPT itu adalah orang pribadi pengusaha tertentu. Nah, ini mengatur, kita kan semua tahu ya kalau misalnya PPh 25 itu dipakai untuk memitigasi lebih bayar atau beban pajak yang terlalu besar di akhir tahun. Itu diterapkan juga untuk PPOP yang punya yang punya usaha dengan tarif 0,75% ini. Ini dikasih tahu ya kalau misalnya WPOP pengusaha tertentu yang dimaksud di peraturan itu adalah WPOP yang melakukan usaha pada tempat yang berbeda dengan tempat tinggalnya dia sendiri. Itu. Aduh, dan ini hanya diisi apabila dia memakai skema umum atau penggunaan tarif PPh pasal 17. Kalau misalnya dia pakai PPh final 0,5, maka ini nggak berlaku. Tapi ini semua hanya nice, kembali lagi hanya nice to know, karena dia sudah dicabut dan tidak berlaku, dinyatakan tidak berlaku melalui PMK 1 tahun 2024. Sebenarnya aku mau nulis penggantinya di PMK 1 tahun 2024 itu apa. Cuman kepanjangan PMK-nya jadi ya dibaca sendiri aja lah ya, karena ini juga nice to know doang. Ini PHMT yang tadi data kasih tahu. Terus kita masuk ke lampiran yang ini. Nah, ini ya guys, diingat ya, harus diisi benar lengkap dan jelas dan menggunakan huruf kapital. Cuman kayaknya karena kalian cuma diminta buat masukin angka, dan this is not relevant, I guess. Ini simply kasih tahu berapa hartanya, habis itu kasih tahu berapa kewajibannya, habis itu kasih tahu sebenarnya anggota keluarganya. Nah, sebenarnya kali kalau dari konsumsi ringan kita sebenarnya di komisi dan kalau yang kira-kira itu ada hmm, bukan ditaruh ke sini ke ini kan ada yang nanya ya. Dulu ada PHMT juga kakak. Dulu ada PHMT, jadi di pelajari juga ya guys PHMT-nya. Dan kasusnya seperti yang ditulis di sini. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi, Kak, kalau tadi penghasilan usaha sampingannya lebih dari 500 juta, nanti ditaruhnya digabungin ke perhitungan awal atau ke yang lampiran 2013 ya. Nah, kan tadi tak bilang ya, kalau misalnya lampiran 2013 ini sudah tidak berlaku, karena dia udah 2 kali dicabut guys, maka dimasukin, digabungin ke penghitungan awalnya aja, ke perhitungan yang sini. Ditambahkan lagi lah di penghasilan dia, penghasilan usaha lainnya, gitu deh. Jadi bukan ke sini ya, seharusnya setelah aku analisis peraturannya, lampiran pembayaran PP 646 2013 sama OPPT sudah tidak digunakan. Aku nggak tahu apakah ada pembaharuan lampiran di dua ini. Cuman kalau peraturannya sendiri yang mendasari ini udah dicabut. Gitu. Gitu ya guys. Terus tadi ke sini ya terakhir ya. Ini dikasih aja. Oh ya, tadi aku terpotong di sini. Di sini kan sebenarnya ya, kalau misalnya kalian buka petunjuknya ini, kalian buka petunjuk pengisian SPT, dia itu masih tahunya kalau yang ditulis di sini adalah yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Bentar ya. Oke. Di sini yang ditulis itu hanya yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Karena keduanya berhasil menjadi tanggungan, maka ditulis aja ya sama si istrinya sendiri buat ini sebenarnya fungsinya buat penyusukan data aja sih oleh si Fiskus. Jadi kalau misalnya dia bukan tanggungan sepenuhnya, jangan tulis di sini ya. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan petunjuk pengisian. Kalau misalnya dosennya bilang berbeda, maka ikuti ikuti yang kalian percaya.
Tuh. Deborah mau lanjut ke lampiran tiga ini kah? Iya, Atau boleh. Eh, sebentar, aku mau jawabin yang tadi masuk dulu ya ke aku. Hmm, Oke. Yang tadi ada nanya Kak, jadi kalau zakatnya lebih dari 2,5%, dari dari total penghasilan neto ya atau apa gitu aku lupa. Nanti boleh dicek lagi aja ya kayak aturannya. Itu perlu dikoreksi Kak, bukan dikoreksi ya guys, tapi em, iya sih sebenarnya perlu dikoreksi. Jadi hanya boleh besarannya itu dikurang dari 2,5%. Jadi hanya yang nanti yang di bagian fiskalnya itu kalian buatnya yang 2,5%-nya aja gitu. Tapi kalau misalnya memang dari awal ternyata dia besaran yang nggak nyampe 2,5%, jangan kalian bikin mentok jadi 2,5%. Ya udah yang dia bayarkan aja kayak gitu. Terus habis itu ada yang nanya, oh ya Kak, implikasinya kalau penghasilan dari usaha toko jual baju yang tadi yang bukan usaha utama dia, itu ternyata lebih dari 500 juta tapi kurang dari 4,8 M, berarti kan dia masuknya kena PPh final 0,5% ya. Nah, itu masuknya nanti ke PH final, Kak. Iya, benar banget. Nah, kalau nggak salah tuh di PH final di lampiran situ atau di halaman 1 atau 2 itu dia tuh ada bagian dari usaha lain gitu yang untuk PPh finalnya. Jadinya nanti dimasukinnya ke situ dan untuk yang dia tuh nggak digunggung ke dalam penghasilan kena pajaknya dia di laporan SPT. Terus habis itu, sedangkan kalau total penerimaannya lebih dari 4,8 M itu digunggung dengan PPh lainnya dan dikenakan tarif PPh pasal 17 itu kah? Iya harus harus seharusnya ya teman-teman. Gue ngomong seharusnya iya masuknya itu digunggung ke dalam penghasilan perhitungan SPT dia yang tadi. Dan dikenai pasal PPh pasal 17 tarif progresif itu. Jadi kayak digunggung lagi sama penghasilan dia. Dan kalau kalau di PPh Badan kan kalau misalnya tarifnya 4,8 kurang dari 50 M itu bisa kan dapat fasilitas 31E ya. Tapi untuk ini PPh OP itu nggak bisa ya guys. Jadi kalau misalnya kalian baca pasal 31E-nya itu dia udah mention jelas subjek pajak badan dalam negeri. Jadi subjek pajak atau wajib pajak gitu gue lupa. Pokoknya dia harus badan. Kebetulan kan di sini dia OP. Jadi nggak boleh ya pakai pasal 31E. Kayak gitu. Jadinya pakai yang pasal 17 tarif progresif. Terus tadi ada juga yang nanya Budi Rohaseja itu apa ya Kak gitu. Budi Rohaseja itu bunga, dividen, royalti, hadiah, sewa dan jasa itu merupakan objek pajak PPh pasal 23. Nah, itu biasa kenapa dibilang Budi Rohaseja ya biar gampang aja kayak singkatannya gitu atas objek pajak PPh pasal 23. Terus mungkin aku mau ngejawab yang tadi yang awal-awal takut lupa yang PPh Badan. Kak, sorry mau nanya sebenarnya ini konteks PPh Badan tapi kaitannya dengan rekonsiliasi fiskal. Jadi adalah nilai bilanglah 100 juta merupakan biaya atas PPh pasal 22 yang tidak dapat dikreditkan di tahun 2022 karena beda tahun. Berarti ini bisa dibilang kayak ternyata tuh sebenarnya pas kredit harusnya dia tuh dikreditin di tahun sebelumnya gitu ya kayak PPh 22 tahun 2021 tapi dia lupa dikreditin jadi dikreditinnya di tahun 2022 gitu kali ya makanya dia bilang karena beda tahun. Nah, karena dia merupakan pajak penghasilan di mana di pasal 9 Undang-Undang ayat 1 Undang-Undang PPh itu udah nge-mention biaya yang tidak bisa dikurangkan atau yang NDE non deductible expense termasuk pajak penghasilan, dia itu harus dikoreksi sebesar nilai yang tadi yang seratusan juta itu. Dan makanya dia masuk NDE karena memang ada di pasal 9 ayat 1 itu nge-mention kalau misalnya biaya atas pajak penghasilan itu gak bisa dibebankan. Ini asumsinya kayak karena dia lupa. Jadi kayak hangus aja kredit pajaknya. Itu kan harusnya PPh pasal 22 itu kan menjadi kredit pajak kan. Tapi karena dia lupa atau kayak apa gitu nggak bisa dikreditin ya udah itu hangus dan gak bisa dibiayakan. Kayak gitu. Semoga bisa ngejawab ya kenapa dia juga bisa NDM. Oke, mungkin aku mau lanjut. Mungkin kayaknya gue yang share screen aja deh. Soalnya kayak banyak yang ketutup tab dari tab. Oke, aku share screen lagi. Yep. It's mana nih? It's
Nah, ini. Tadi sampai mana sih, Pap? Sorry, Pap. Lampiran 3, Kak. Yang ini, oke. Aku ngejelasin yang lampiran 3 ya. Tadi kan kayak aku udah di-mention Pablo ngerjainnya dari belakang. Jadi sekarang tadi 4 udah dijabarin, sekarang 3. 3 ini isinya adalah penghasilan dikenain pajak final atau yang bersifat final. Terus penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dan penghasilan istri suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Jadi ini kolom bakal sangat berguna bagi kalau perhitungannya PHMT. Nah, di sini kan dia ngasih tahu tuh pajak penghasilan final. Tadi tuh dia dapat dari bunga deposito tuh yang di sini. Mana tuh? Bunga bunga tabungan dan deposito dari bank itu 4.200.000. PPh terutangnya ya udah dikaliin 20% berdasarkan tarif PPh final. Jadi kalian juga harus mulai hafal-hafal ya guys, karena atau enggak kalian bikin G-sheet yang ini, kalian udah bikin G-sheet kalian itu tuh udah bikin kayak sama dengan dikali berapa persen gitu. Jadi kayak kalian nggak perlu ngehafal persenannya kayak gitu. Biar cepat aja sih daripada nanti kayak kalian nyari-nyari cuman bingung gitu. Karena kayak misalnya jasa konstruksi itu kan agak banyak tuh tarifnya. Tapi kayaknya nggak sampai situ ya, sampai jasa konstruksi juga. Terus habis itu dia juga ada koreksi atas penghasilan lainnya itu atas penjualan tanah ya kan. Nih dikoreksi atas penjualan tanah tarifnya 2,5%. Jangan lupa. Jadi kayak beda-beda tuh tarif PPh terutangnya. Sehingga totalnya itu akan menjadi PPh terutangnya 10.840.000. Terus atas penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, yang tadi yang penghasilan usaha dia itu kan dia nggak nyampe 500 juta kan, jadi dia itu dianggap non objek pajak. Nih makanya tidak termasuk objek pajak. Penghasilan tidak termasuk objek pajak 70.700.000 dimasukin ke dalam sini. Sehingga terus habis itu ada kolom bagian C, penghasilan istri suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Penghasilan neto istri atau suami yang kena pajak terpisah bisa dimasukin ya nilainya dari si yang di bagian perhitungan PHMT itu. Nanti kalau kalian buka G-sheetnya bisa langsung tahu kok yang mana. Terus habis itu Pablo bisa jelasin yang ini. Aku stop share aja atau gimana? Lanjut aja. Ini juga gampang sih, guys. Bentar aku tengok. Kamu nunjukin dari situ, terus aku buka dari tempatku. Dah. Oke ya. Terus di sini gak ada yang dijelasin sih. Soalnya kan ini udah jelas ya. Daftar judulnya daftar pemotongan atau pemotongan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar liputan di luar negeri, dan PPh tanggung pemerintah. Kalau PPh pasal 26 itu adalah penghasilan yang diterima dari Indonesia oleh orang luar negeri. Oke, tapi kalau penghasilan PPh 24 itu penghasilannya memang dari luar negeri yang diterima oleh orang Indonesia gitu. Jadi lebih kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kayak bedanya kalau 26 penghasilannya dari Indonesia tapi diterima oleh orang luar negeri, sehingga harus harus ada pemotongan pajak di Indonesia karena ya sumbernya kan dari kita. Kita harus nerima dong bagian pajak kita berdasarkan antara treaty, tax treaty atau enggak ya udah yang ada di situ pasal nominalnya. Tapi kalau misalnya penghasilan dari luar negeri kayak yang ini nih kan penghasilan dari Prancis kan, sehingga diterima oleh orang Indonesia, makanya dikenai harus ada kredit pajak yang telah dibayarkan di luar negeri. Kayak gitu. Ini kayaknya ada yang nanya. Kak, kan si Oke, thank you. Agus ini pekerjaannya nggak cuma satu. Nah, terus di kepala SPT-nya tuh nulis pekerjaannya apa ya? Nah, coba nanti Pablo akan ngasih tahu. Nanti coba ya, nanti yang pas bagian kepala itu kita kasih tahu ya kepalanya apa ya. Oke, thank you. Thank you, guys. Sorry ya, guys. Oke, berarti lanjut aja ke yang Oke, berarti ini ini langsung siapa? ke halaman 1. Ini gue, nanti lu halaman 2 ya. Ya udah, boleh, boleh. Terserah, Oke. boleh. Sebenarnya ya guys, kalian tuh gak terlalu harus heboh mikirin itu karena zaman aku itu tuh nggak kayak gini bentukannya, bukan ini yang dikumpulin, ini cuma tambahan referensi untuk si mbaknya. Nanti kalian tuh akan ditaruh di emas, terus nanti kayak ya udah masukin nilai aja kayak yang kalian dapat dari perhitungan ini. Singkat aku bukan kayak bener-bener Tapi ini. kemarin
ininya Kemarin ada kolom itu nggak sih banget. disuruh kita bisa Ada, masukin ada, Excel? ada, Ada kan? ada, tapi bukan sebagai nilai utama. Nilai utama lu Hmm. tuh dari yang emas gitu. Itu kayak tambahan referensi, tambahan nilai kayak gitu kali ya. Jadi kayak menurut aku kayak kalian gak terlalu harus pusing banget sama ituannya kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini untuk lampiran satunya itu atas perhitungan penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas bagi WP yang menyelenggarakan pembukuan. Nah, kebetulan si Agus ini ya karena dia melakukan perdagangan, kita asumsikan dia melakukan pembukuan. Nggak mungkin dong dia melakukan pencatatan dari omset dia yang udah segede-gede gaban itu. Nah, jadi di sini kita langsung aja peredaran usahanya itu kalian masukinnya nilai yang ada di perhitungan ini. Sebenarnya untuk nge-make sure benar salahnya itu sama guys sama yang di sini harus sama. Nih, kan tadi kan peredaran usahanya nggak ada koreksi, jadi tetap 6 miliar. Habis itu HPP-nya 2 miliar 800 nggak ada koreksi. Terus habis itu laba atau rugi berupa usahanya itu 3 miliar 200 dikurangin aja ini selisihnya ini. Terus ada biaya usahanya dia. Terus habis itu ada penghasilan neto. Nah, kalau yang di sini itu secara komersil. Jadi nilainya harus sama dengan yang di sini. Jadi ketika ada koreksi, kan misalnya tadi yang kayak ini nih, bisa aja nilai fiskalnya beda ketika HPP-nya. HPP-nya dia pakai pengakuan gitu. Nah, yang kalian masukin di halaman satu ini atas nilai komersil. Jangan atas nilai fiskalnya kayak gitu. Baru ada namanya penyesuaian fiskal positif ataupun negatif. Nah, ini kalian masukin aja segala penyesuaian fiskal positif sama negatif. Kebetulan di sini kan tadi yang imbalan yang karena jamuan makan direktur itu kan harus dikoreksi karena yang nerima eh, hanya para eksekutif aja dikoreksi. Natura atau kenikmatan. Lalu ada koreksi juga atas gaji yang dibayarkan kepada pemilik atau orang yang menjadi tanggungannya. Itu dikoreksi, nilainya sama di situ. Itu diperhatiin ya guys. Pas di sini kan dia maksudnya koreksi fiskal positif. Jadi harus di bagian koreksi fiskal positif. Jangan nanti kalian masukin koreksi fiskal negatif. Sebenarnya nggak ada juga sih harusnya di situ. Eh, iya nggak ada juga sih di situ. Terus habis itu tadi kan nggak ada koreksi fiskal negatif kan. Jadi nilainya itu adalah 90 juta. Oke, mungkin Pablo bisa bantu langsung jelasin untuk yang Deborah, halaman 2. Deborah, Deborah udah ngasih tau kan kalau misalnya kita ngelakuin pembukuan, kalau misalnya kita ngelakuin pencatatan, maka dimasukin ke atas yang ini ya guys, ke yang B. Cuman seharusnya, seharusnya ini auto pembukuan ya soalnya supaya jadi rumit gitu ya. Jadi nggak harus. Jadi kan kecantikan aja bagian B ini langsung di skip ke bagian C. Penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan. Ini juga ambil dari soal sih. PT Ispek ini juga dia dari soal dan dia produksiin. Terus sudah kita masuk ke bagian D. Bagian D itu penghasilan lainnya selain dipotong PPh final. Selain dipotong PPh final. Ini tadi yang dikasih tahu si Deborah ya. Si bunga selain bank ya. Yang final itu yang bank kan. Iya, yang Habis final itu. tuh yang bank. Tadi kan ada Nah, yang 4 juta nih dari bank nih. Yang dikirim nih guys. iya. Ya, inilah si Budi Roha Seja tadi guys. Budi Roha yang 15, Seja yang 2%. Gitu ya. Budi Roha Seja. Oke, langsung aja ke yang induk deh. Ya, kalau ini ya semua Nah, data ya. Jadi atas sampai bawah data. ini karena di sini nggak sih kayak memiliki usaha perdagangan eceran pakaian. Pencerahan pakaian. Kayaknya ini lebih ngeliat ke tuh di sini kan tulisannya jenis usaha atau pekerjaan bebas. Kebetulan dia udah mention nih jenis usaha. Jadi nggak mungkin dia bilang pegawai di sini. Dia udah pasti eceran pakaian kayak gitu. Terus ya udah ininya masukin aja kayak ya kayak normal pada umumnya aja lah ya. Teman-teman udah pada tahu lah ya. Terus udah ya ini kayak penghasilan neto dari usaha atau pekerjaan bebas. Tuh, udah lihat di situ dari mana. Dan ini nilainya tuh akan sama dengan yang ada di perhitungan sini. 2653. Nih, sama kan? Itu berarti yang di halaman ini itu udah secara fiskal yang udah kayak nggak ada koreksi-koreksi lagi. Jadi udah
nilai patennya lah gitu. Terus habis itu sehubungan dengan pekerjaan ya. Udah kan tadi dia ada pekerjaan kan di sini juga langsung di-mention kok nilainya penghasilan netonya berapa. Bisa langsung dimasukin. Terus penghasilan neto dalam negeri lainnya yang 309, yang ini nih 309. Terus habis itu it's ya udah penghasilan neto luar negeri itu juga udah dikasih tahu di soal langsung 350 juta. Ya udah kalian jumlahin aja total di sini. Terus zakat yang tadi itu yang boleh dikurang nggak boleh lebih dari 2,5%. Terus habis itu masukin dikurangin lah si penghasilan neto sama zakatnya. Dapatlah penghasilan neto yang fiksasinya segitulah. Terus karena nggak ada kompensasi kerugian lengkapin, habis itu masukin jumlah neto setelah kompensasi kerugian. Terus penghasilan tidak kena pajaknya ini karena dia PHMT, jadi kosong biasanya. Nanti makanya dia ada perhitungan PHMT. Nanti ini udah langsung di skip aja, langsung masukin nilai ini yang dari perhitungan PHMT yang bagian suami. Karena kan ini kan SPT suami kan. Ya udah masukin nilainya. Ini masukin aja nilainya. Pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan enggak itu tadi udah di kredit pajak sebenarnya sehingga PPh terutangnya segini. Terus masukin PPh yang dipungut oleh pihak lain atau PPh yang dibayar atau dipotong luar negeri. Yang tadi tuh di situ dikasih tuh diisi dari formulir ini bagian A kolom 7 itu udah jelas banget. Jadi kalian tinggal copy aja, tinggal sama dengan ini. Nilainya akan sama, terus habis itu PPh yang harus dibayar sendiri ya berarti kan kurang bayarnya kan PPh 29 kan kurang bayar karena lebih besaran PPh yang terutang daripada PPh yang udah dia bayarkan yang menjadi kredit pajak. Ya udah itu selisih dari dua ini. Terus berapa sih PPh pasal 25 bulanan dia yang udah dia bayarkan? Ini nilainya 64.500.000 itu ada di soal di bagian bawah sini. Di sini total nilainya nanti kalian kalian sendiri. Itu ada juga kok di perhitungan. Terus habis itu sehingga nanti jumlah kredit pajaknya ya udah itu. Ini ngikutin ini udah dikasih tahu juga lah guys. Masa gitu aja nggak bisa. Terus habis itu ya udah nanti sisanya Terus sisanya sisa alurnya 16 kurang 18 tuh. Kurangin aja 16 dikurang 18 itu udah sesuai kok. Terus udah nilai 11,12. Terus nah yang ini nih, inilah yang agak ribet karena dia selalu ada perhitungan dalam lampiran sendiri. Cuman nggak ada lampirannya dulu. Jadi tadi kau udah jelasin belum sih Pak? belum tinggal Dapatnya dari kasih mana? Nah, ini nanti ini habis ini Pablo yang jelaskan ya, dari mana sih nilai ini gitu. Terus ya udah ini, ya udahlah itulah ini perhitungan PP 25. Nah, ini sekarang dijelasin Pablo ya dari mana dapatnya. Oke, salam. Nah, langsung ke sini aja udah nah, udah. Nah, jadi kan kita sama tahu ya kalau rumus PPh 25 itu adalah penghasilan teratur dikurangi kredit pajak dibagi 12 gitu. Nah, penghasilan netonya ini tak ambil 17 udah ini kalian lihat sendiri lah ya sumbernya dari mana 1770 A350. Terus nanti lebih setelah kita analisis tadi kan ada banyak kan penghasilannya dia dan aku coba lihat soal ini deh. Oke, dari semuanya itu bunga pinjaman usaha kepada CV Arnold itu teratur ya karena ya pinjaman biasanya lama dan jadi dia teratur. Bunga tabungan juga teratur. Kelebihan dari PBB ini kan fenomena nih, makanya dia nggak teratur. Habis itu royalti teratur, penjualan tanah itu final, jadi di ekspor. Klaim asuransi kebakaran itu fenomena, itulah intinya. Makanya dia yang dikeluarkan itu hanya sih lebih bayar PBB 2021 sama si klaim asuransi kebakaran sahaja yang 250 juta. Dapatlah kita penghasilan teraturnya, terus ini PTKP-nya dari K2. Nah, ini sebenarnya juga pertanyaanku ke Mbak Neni ya. Jadi fun fact yang si kawinnya itu kan ini kan coba buka rumusnya Dep yang PTKP nah, PTKP ya itu. Nah, di sini kan ada 54 juta, itu punya si suami. Ini kan kita mau hitung si suaminya ya. 54 juta itu si suaminya. 4,5 pernikahannya, terus yang dua lagi ini anaknya. Jadi kalau nggak salah ya, kenapa pernikahan itu ke suami? Karena
lumrahnya suami yang nanggung. Ngerti gak sih kayak intinya lumrahnya suami yang nanggung, suami yang ngeluarin duit banyak. Makanya PTKP-nya itu dikasihnya ke si suami. PTKP bagian pernikahan mereka dikasihnya ke suami. Gitu. Jadi 54 jatahnya si suami itu jatahnya si suami itu sendiri, 4,5 dari pernikahan mereka, terus 4,5 yang dua laginya itu adalah menggambarkan dua tanggungannya. Asal KI dua atau bisa KI dua. This has supposed makasih ya ini pertanyaannya apa Agus ini status PTKP-nya akan selalu K2 atau bisa pakai KI2? Thank you Kak sebelumnya. Aku lupa deh, seharusnya KI2 nggak sih ini Dep? Kalau misalnya Kan sebenarnya KI2 itu menurut gue ya dipakainya itu di hmm, perhitungan PHMT. Ketika lu bikin hmm, KI2 di sini, berarti kan lu nge-mention nilai si istrinya dong, logikanya. hmm, Berarti kalau hmm, KI2 kan karena istrinya bekerja, makanya nanti akan ada tambahan 54 juta lainnya. Bener dong? I get it, I get it. Sedangkan ini kan Sedangkan ini kan cuma mau angsuran PPh pasal 25 suaminya doang. Ngapain dari KI2 kayak gitu. Cuman PTKP-nya sebenarnya memang KI2, tapi untuk perhitungan nilainya di situ tetap harus 67.500.000 menurut gue sih gitu. Ya guys, jadi itu ya, sebenarnya memang statusnya itu KI2, statusnya akan KI2. Cuma untuk memudahkan perhitungan supaya kita tahu ya dari mana 67,5-nya ini, maka tak tulis K2. Gitu. Thank you, thank you juga Dep. Nah, habis itu dapatlah kan. Ini juga perhitungan kayak biasa sih, math. Tinggal dikurangin aja. Habis itu dikalikan PPh progresif. Habis itu supaya dipotong pihak lain. Udah, kalian juga pasti udah tahu kan kalau misalnya menghitung PPh 25, kalau wajib pajak selain PPh 25. Gitu ya. Karena menghitung PPh 25 masa masukin dari pajak 25 lagi. Dapatlah pajak kurang bayarnya berapa? Bagi 12. Udah. Gitulah dia ceritanya. Ke tahun 77 udah. Bukan senjak, bukan kesenjak. Apa? Ke tahun 770. Yang asli, yang utama. Oh, Yang oh ini. iya, sorry. Udah bisa jelas 70 jutanya. Ya guys, selesailah penjelasan kami. Oh, ini ada yang nanya ke gue, sabar. Apa Kak? eh Kak, kalau misal masukin ke emas berarti kayak pot put ya Kak, walaupun jawabannya beda tipis masih ada poinnya. Nah, itu berdasar, itu coba ditanya ke Mbak Neninya lagi ya guys, make sure. Karena singkat gue sih, kalau beda sedikit udah langsung salah ya sih, atau ada poinnya, gue Iya, iya. kurang tahu. Tapi singkat gue kalau pas PPOP dulu kita agak strict sih. Terus Oh, habis itu, tapi kemarin yang PPHP kalau nggak salah Mbak Nenya ngasih tahu ada plus minus gitu loh. Jadi kayak plus 100 kalau atau plus mendekati. minus 100, aku tapi aku nggak tahu plus minusnya berapa, 1000, 100, nggak tahu itu terserah Mbak Neni. Cuman kalau kayak beda-beda sedikit nggak apa-apa kata Mbak Neni. Ya itu guys. Tapi kalau kalian mau make sure, lebih baik langsung nanya Mbak Neni. Mbak Neni lebih suka ditanya. Oke. Terus aku jawab lagi, Kak, cara bedain royalti yang kena PPh final sama PPh 23 gimana? Fun fact, royalti gak ada PPh final, hanya PPh 23. Itu, terus habis itu, udah, ini pada nggak mention aja, iya benar Mbak Deni pernah bilang dia ngasih range nilai, kemarin ada poin kan Mbak Deni pasang range kayak gitu. Oke, thank you infonya guys. Nah, aku Kak, mau boleh tanya, share soal jawaban UAS PPHOP tahun lalu nggak? Nah, guys, aku bukannya nggak mau share soal, kayak soal bisa, tapi kayak kalau jawaban UAS PPH tahun lalu, aku kurang berani nge-share karena setelah aku cek jawaban Ban ini kok kayak, loh, beda banget sama yang aku buat. Jadi ya kayak takutnya nanti apa ya bilangnya? melenceng. Kayak melenceng dan kebetulan tahun lalu kita tuh soalnya bukan PHMT. Jadi kayaknya kurang relevan juga sih kalau kalian belajar dari soal UAS kita. Kayak gitu. Cuman soal UAS kita mungkin lebih banyak ke korvisnya. Jadi aku harap kalian udah bener-bener hatam banget korvis. Karena kan sebenarnya korvis-korvis begini udah belajar di PPH Badan lah ya. Dan fun fact PPH Badan sama nggak sih ngisi SPT? Begitu. Ayo, aku mau jawab pertanyaan lagi, Dap. Oke, boleh.
Nah, di sini kan ada yang pertanyaan pertama, boleh kenapa royalti termasuk regular income? Jadi kan ini dikasih tahu ya, kalau misalnya royalti dari PT Ashifa karena memakai merek dagang. Merek dagang itu dipakainya satu tahun atau biasanya bertahun-tahun. Biasanya kan bertahun-tahun kan merek dagang tuh. Dia sekarang dapat, besok dapat. Dan setauku ya, kontrak untuk pakai merek dagang itu memang lama gitu loh guys. Makanya dia dihitungnya sebagai regular income, bukan irregular. Karena orang juga nggak mungkin pakai merek dagang cuman sebulan, 2 bulan gitu. Terus ini ada yang nanya lagi, kenapa angsuran PPh, semoga menjawab ya tadi, kenapa angsuran PPh 25 dikreditkan untuk cari angsuran PPh 25 tahun depan? Mau nggak bilang gitu? Aku justru bilang kebalikannya. Angsuran PPh 25 nggak boleh. Tadi kan aku bilang apa? Regular income dikurangi kredit pajak selain PPh 25. Baru dibagi 12. Itu ya. Jadi selain PPh 25. Ini juga ada yang nanya, buat penghitungan angsuran PPh 25 tahun selanjutnya, kalau di tahun 2022 ada PPh 25 yang boleh dibayarkan, itu dikurangi dalam penghitungan itu dikurangi dalam penghitungan angsuran PPh 25 selanjutnya enggak ya? Enggak, intinya penghitungan PPh 25 itu ya, regular income dikurangi kredit pajak selain PPh 25 itu sendiri, baru dibagi 12. Itu rumusnya ya. Sudah. Pokoknya itu aja dipakai. Kemana-mana itu aja dipakai. Regular income dikurangin kredit pajak selain PPh 25 bagi 12. Semoga menjawab. Makanya tadi ini 21, 22, 23, 24 ya. Atau berapa ya tadi? Intinya itu aja guys. Ada lagi nggak ya yang mau ditanya? OP Kak. Ada Oh, lagi OP. nggak ya? OP tuh, nah guys, gua mau kalian mendengarkan ini baik-baik ya. Pertama, Mbaknya akan ngasih soal PDF di emas. Dah, buka dulu soalnya, kerjakan dulu soalnya di lembar jawaban kalian. Nanti setelah berapa menit, ya setelah kalian selesai, itu kayak ada waktunya, baru kalian buka bagian yang disuruh Mbak Neni untuk kerjain. Jadi jangan buka siang jawabannya dulu. Karena nanti ada yang lampiran untuk jawabannya, yang kayak nanti kalian tinggal ngisi-ngisi-ngisi. Kalau kalian buka itu dulu, itu cuma dibuka kalau nggak salah setengah jam. Jadi kayak adalah sempat ya itulah. Kini udah sebagai legenda fiskal ya ceritanya. Kalian pokoknya jangan buka itu dulu. Banget jangan dibuka itu dulu. Kerjain dulu di worksheet kalian. Jadi alurnya baca soal, kerjain worksheet. Baru setelah worksheet selesai dapat PPh terutang, barulah kalian mulai mengerjakan ke si bagian emas yang dikasih Mbak Deni. Udah selesai itu, baru kalian kumpulkanlah worksheet kalian. Itu aja sih. Alurnya seperti itu. Oke gak? Paham gak? Worksheet dulu ya, worksheet dulu. Aduh, paham gak guys? Ada lagi nggak guys yang mau ditanyain? Terus habis itu ada yang nanya, berarti worksheetnya nggak disediain kan Kak? Worksheetnya sendiri-sendiri. Iya, worksheetnya sendiri-sendiri dong. Masa Mbak Neni yang sediain? Kalau gitu tinggal masukin dong jawabannya. Terus abis itu Kak minta template jawabannya nanti. Oke, nanti di-share ke Nabil kok. Siapa yang Nabil semua kan kita share langsung di malam ini dan langsung book back box. Sekarang bisa langsung belajar lah ya guys. Kayak gitu. Ada lagi nggak yang mau nanya? Mungkin karena udah jam 21.02 dan udah mulai malam juga, Kak Pablo dan Kak Deborah katanya pengen ngejar ya belum belajar, jadi kita akhirin sesi teks tutor pada malam hari ini. Sebelumnya terima kasih semuanya yang udah join teks tutor pada malam hari ini, dan terima kasih banyak ke Kak Debo dan Kak Pablo. Teman-teman juga doain ya, semoga nilai mereka aman, semoga UAS mereka juga aman banget, dan semoga nilai kita semua dapat nilai yang bagus. Amin, amin. Baik, itu saja dari aku. Terima kasih semuanya. Oke guys, bye-bye. Bye-bye.